Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua para pecinta channel Biang Wali yang masih tetap setia untuk menonton video-video yang saya berikan. Nah, di pembahasan kali ini, izinkanlah saya Andri Maulana akan memberikan materi sedikit lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu Cisco Networking. Nah, kalau pada pembahasan Cisco Networking sebelumnya saya membahas tentang dasar pemahaman VLAN, di mana di dalam sebuah switch ada beberapa VLAN. Nah, dalam VLAN pada suatu switch itu masih memiliki konsep VLAN akses. Artinya VLAN tersebut hanya bisa dilewati oleh VLAN tunggal, di mana misalnya ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, ya di dalam switch itu hanya bersifat akses. VLAN 10 hanya terkoneksi ke VLAN 10 di dalam satu switch tersebut. VLAN 20 juga hanya bisa berinteraksi dengan VLAN 20 di dalam switch tersebut. Makanya disebut dengan konsep VLAN akses. Nah, sekarang bagaimana apabila kita memiliki beberapa switch, di dalamnya terdapat VLAN yang sama persis. Sebagai contoh, saya memiliki topologi seperti ini. Nah, ini ada 3 buah switch, ya, di mana masing-masing switch ini terdapat 3 buah VLAN, VLAN kuning, VLAN biru, dan VLAN merah. Kemudian di VLAN di switch kedua ini terdapat VLAN yang sama, kuning, biru, dan hijau. Begitu juga di switch yang ketiga terdapat VLAN kuning, biru, dan hijau. Nah, ini adalah konsep di mana VLAN melewati antar switch melalui sebuah link, entah itu sebuah Ethernet card atau misalnya fast Ethernet atau Gigabyte Ethernet, nah, seperti itu. Nah, untuk menjalankan VLAN antar switch kita butuh konsep yang disebut dengan VLAN trunking, di mana VLAN trunking ini adalah suatu link yang dapat dilalui oleh beberapa VLAN. Nah, di dalam konsep VLAN trunking ini nanti kita bisa membatasi apakah VLAN semuanya bisa lewat di jalur tersebut atau di link tersebut, atau kita bisa membatasi misalnya hanya VLAN 10 dan 30 yang boleh lewat. Nah, sedangkan VLAN 20 tidak boleh lewat. Nah, seperti itu. Nah, untuk memulainya seperti biasa, di sini saya sudah sediakan topologinya. Nah, bagi Anda yang ingin belajar, silakan download topologinya pada bagian deskripsi. Saya sudah berikan topologi, Anda tidak perlu mendesain lagi. Cukup Anda ikuti konfigurasi yang saya lakukan. Kemudian di topologi ini saya sudah memberikan IP address pada masing-masing PC. Nah, yang kita lakukan adalah kita ambillah sebuah PC 1, di mana anggap ini adalah PC administrator. Kemudian PC administrator ini akan meremote sebuah switch yang ada di sini. Nah, nanti masing-masing switch ini akan kita remote oleh PC administrator. Kita konekkan, pilih ke port konsol. Ini tidak boleh merah, kalau merah berarti salah port. Kita masukkan ke RS32332. Oke, seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian desktop, kemudian ke terminal. Kita klik OK saja di sini. Nah, ini adalah switch 1. Kita bisa lihat bahwa perintah untuk mengecek VLAN adalah show VLAN brief, atau saya singkat show VLAN BR. Nah, sini VLAN-nya belum terbentuk, berarti kita harus membentuk dulu untuk VLAN kuning, biru, dan merah. Kita masuk ke konfigur terminal. Saya singkat komputer. Nah, di sini saya akan buat VLAN kuning dengan ID-nya itu adalah misalnya VLAN 10. Name-nya VLAN kuning. Atau sebenarnya nggak dikasih name juga nggak masalah. Asal ingat aja ya. VLAN 20, namanya VLAN strip biru. Kemudian VLAN 30. Kemudian kita masukkan namanya
VLAN merah. Oh, kalau ini salah penghapusan, kita bisa tulis seperti ini. No. Untuk menghapus, nah kita ulangi lagi, VLAN 30, name-nya adalah VLAN merah. Oke, seperti ini. Kita exit. Atau kita bisa langsung balik ke ujung dengan perintah N. Nah, seperti ini. Kita cek lagi show VLAN BR. Ya, di sini sudah terbentuk VLAN-nya, tapi dia belum punya anggota. Nah, anggotanya di sini adalah sama, saya sudah sesuaikan. Untuk VLAN kuning ini 10, VLAN biru 11, VLAN 30, yang merah ini adalah portnya 12. Jadi 10, 11, 12. Kita masuk lagi ke configure terminal. Kemudian kita panggil interface FA 0 garis miring 10, kemudian kita masukkan switch, saya singkat SW, kemudian mode akses, saya singkat ACC, kemudian switch akses ke VLAN 10. Nah, kemudian kita exit. Nah, lakukan yang sama terhadap FA 11, kita masukkan switchnya akses, kemudian kita masukkan dia ke VLAN aksesnya VLAN 20. Kita exit, dan terakhir adalah port yang 12 untuk VLAN 30, yaitu VLAN merah. Exit. Oke. Nah, ini sudah terbentuk VLAN-nya. Kita bisa cek lagi. So, VLAN verif. Di sini sudah terbentuk. Untuk VLAN 10, anggotanya adalah fast Ethernet 10, VLAN 20 fast Ethernet 11, dan VLAN 30 adalah fast Ethernet 12. Nah, lakukan hal yang sama untuk switch 2 dan switch ketiga. Saya akan konfigurasi langsung saja di sini. Silahkan diperhatikan untuk listingnya. Oke, ini sudah selesai. Kita cek juga, jangan lupa show VLAN brief. Pastikan VLAN 10 anggotanya gigabit 10, VLAN 20 anggotanya fast Ethernet 11 ya, maaf, fast Ethernet. Kemudian VLAN 30 itu adalah anggotanya fast Ethernet 12. Dan lakukan hal yang sama untuk switch ketiga. Kita gunakan kabel konsol juga di sini. Kita perintah enable, kemudian configure terminal. Kita buat VLAN-nya, VLAN 10, name VLAN kuning, VLAN 20, name-nya VLAN biru. Kemudian masukkan dan daftarkan setiap anggota dari port fast Ethernet-nya.
Oke, sudah selesai. Kita cek di switch ketiga apakah VLAN-nya sudah terbentuk dengan perintah show VLAN brief. Oke, VLAN 10 anggotanya fast Ethernet 10, VLAN 20 anggotanya fast Ethernet 11, VLAN 30 anggotanya fast Ethernet 12. Oke. Nah, sekarang kalau kita coba dengan mengirimkan simple PDU ini dari VLAN kuning ke VLAN yang kuning ini atau VLAN 10 ke VLAN 10 pada switch 1 ke switch 2, maka di sini statusnya adalah failed. Mungkin kita coba lagi di sini. Ini memang terjadi fail karena jalur linknya di sini ini statusnya masih akses, artinya hanya bisa dilewati oleh satu buah VLAN, sedangkan pada link ini nanti akan dilewati oleh 3 VLAN. Maka kita harus mengubah untuk port FA01 ini menjadi switch port mode terang. Maka kita balik lagi ke switch pertama. Kita masuk ke configure terminal, kemudian kita panggil interface FA0-1, kita ubah switch port modenya terang. Oke, nah ini akan seperti ini, dia akan statusnya down, kemudian akan up lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, dia akan statusnya ini orange seperti ini. Nah, kalau kita percepat, kita delete statusnya. Ini kita coba lagi kirimkan simple PDU dari VLAN kuning atau VLAN 10 ke VLAN 10 yang ada di switch 2. Nah, kan ini nanti statusnya sukses. Bagaimana dengan VLAN yang ada di sini? VLAN biru atau VLAN 20 ke VLAN 20 sukses. VLAN 30 atau VLAN merah ke VLAN merah yang ada di switch kedua. Ini akan statusnya sukses. Itu adalah konsep dari VLAN trunking ya. Jadi kita memberikan akses pada switch port FA1 ini menjadi modenya terang, tidak lagi sebagai akses. Kita hanya cukup konfigurasi di salah satu switch aja. Kalau tadi saya di switch sini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau konfigurasinya di switch sini, ya bisa aja. Yang penting portnya berapa? Kalau di sini kan portnya FA1, kebetulan di sini juga portnya FA1, maka port FA1 juga ya kita ubah menjadi switch port mode terang. Nah, cukup satu aja, nanti ujungnya otomatis dia menjadi terang juga. Makanya tadi saya nggak usah konfigurasi di sini, karena ketika saya lakukan di switch 1, maka link yang mengarah pada switch 2 yaitu pada FA01 ini akan secara otomatis masuk menjadi modenya adalah terang. Nah, lakukan juga hal yang sama untuk switch yang ketiga. Di sini misalnya portnya FA2 dan FA1. Ya nggak apa-apa. Misalnya Anda mau lakukannya di switch yang ketiga aja, nggak apa-apa. Nah, kemudian di sini kita masuk ke terminal lagi. Kemudian kita masuk ke configure terminal. Dan kita panggil interface fast Ethernet 0-1. Kita ubah switch port modenya adalah terang. Enter. Nah, nanti statusnya dia down, kemudian dia up lagi. Kalau kita percepat, oke, kita coba misalnya dari VLAN kuning di switch 3, kita lempar paketnya ke switch 1, yaitu VLAN kuning juga atau VLAN 10. Nah, ini statusnya pasti sukses. Atau dari switch 2 sini ke switch 3, yaitu antar VLAN 20 atau VLAN namanya itu VLAN biru. Oke, di sini sudah sukses. Yang merah juga kita pastikan dari sini ke sini statusnya sukses. Oke. Nah, ini adalah konsep di mana kita memanajemen VLAN secara
banyak, artinya antar switch ya, nggak hanya di dalam suatu switch saja. Tapi terkadang ada beberapa VLAN yang tidak boleh dilewati oleh jalur tersebut. Misalnya pada jalur ini dari switch 2, dari switch 3 ke switch 2, ini saya mau memprotek yaitu hanya VLAN 10 dan VLAN 30 aja yang boleh lewat. Oke, nah caranya adalah kita masuk lagi ke terminalnya. Kita panggil di sini portnya adalah switchnya FA01. Nah, kita panggil di sini. Ini kayaknya masih statusnya FA01. Ya, kalau misalnya sudah keluar exit seperti ini, kita panggil aja interface FA01 yang menjadi port yang mengarah ke link trunking ya. Kemudian kita panggil di sini switch port, kemudian trunk, kita allow. Nah, VLAN. Kemudian kalau kita lihat di bawahnya ini ada perintah apa aja? Di perintahnya di sini ada add, yaitu untuk menambahkan VLAN yang boleh didata agar dia bisa lewat di jalur ini, atau VLAN all, ya tinggal kita allow aja semuanya all gitu. Nah, ini secara otomatis kita atur terang itu udah allow all, artinya boleh semua. Kemudian ada allow exit yang boleh lewat yang mana aja. Kemudian no none itu artinya tidak boleh ada yang lewat semuanya, atau remove, kita bisa menghapus satu persatu. Misalnya kita mau buat VLAN yang VLAN 10 dan VLAN 30 aja yang boleh lewat, berarti VLAN 10 dan VLAN 30. Jadi kalau ada banyak VLAN 10, 20, 30, 40, 50 sampai 100, ya tinggal dipilih aja VLAN 10, VLAN 30, misalnya VLAN 70, VLAN 80 yang boleh lewat, seperti itu. Oke, kemudian kita enter sini. Nah, nanti kita akan coba nih. Ketika kita coba dari VLAN yang ada di switch 3 ke VLAN yang ada di bawah misalnya. Nah, ini statusnya bisa. Kalau kita coba VLAN yang kedua ke VLAN biru yang ada di switch 2, ini statusnya pasti violet. Nah, kemudian juga ada di sini. Oke, statusnya seperti itu. Atau kita mau secara range langsung aja. Misalnya kita masuk ke sini. Ini yang boleh adalah sekarang VLAN 20 dan VLAN 30 misalnya. Oke, kita masuk lagi ke bagian terminal. Sini saya close dulu. Kita masuk lagi ke terminal. Oke. Enable configure terminal. Kita lihat dulu di sini. Ini adalah portnya port FA01. Oke. Kita panggil interface FA-01. Oh maaf, FA-01. Kemudian kita masukkan switch port rang, kemudian allow. Nah, yang mau diambil adalah VLAN 20 sampai dengan VLAN 30. Enter. Oke. Sekarang kita coba tes. Ini saya close. Saya delete dulu. Nah, yang tadi yang boleh hanya VLAN 20 sampai dengan VLAN 30. Kalau tadi ini VLAN 10 dan VLAN 30. Oke, saya coba dari sini ke sini. Nah, ini statusnya in. Statusnya adalah violet ya, nggak bisa. Tapi kalau misalnya dari sini ke sini, ini kenapa nggak bisa? Ya, karena jalurnya di sini dia mati. Jadi untuk untuk menuju ke arah sini, yang diblokir adalah dari switch 1 ke switch 2. Meskipun di sini adalah VLAN 10 diperbolehkan, tetap dia nggak bakal bisa karena blokirnya terjadi di antara switch 1 dan switch 2. Kemudian kita coba dari switch 2 ini ke sini. Nah, ini kenapa nggak bisa? Karena switch 2-nya tadi di sini diblokir. Di sini boleh dari switch 2 dari switch 1 ke switch 2 boleh,
Tapi dari switch 2 ke switch 3 tidak boleh, makanya duanya fail. Nah, berarti kita cobanya dari sini. Dari sini ke sini aja. Nah, statusnya sukses. Dari sini statusnya sukses. Oh, dari sini merah ke merah. Oke, sudah benar konfigurasinya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita pengen menambahkan, kalau saya pengen nambahin yang 10 ini boleh deh, jadi nggak usah diblokir. Oke, berarti tinggal kita masuk lagi ke terminal, kita masuk ke konsol di sini, kemudian kita aktifkan switch port terang allow VLAN add, VLAN-nya VLAN 10 yang ditambahkan, kita enter. Oke, kita close dan kita coba apakah dia berjalan dengan baik dari VLAN 10 ke VLAN 10 yang ada di switch 2. Oke, statusnya sudah berhasil. Nah, seperti itu. Jadi manajemen VLAN tracking seperti yang saya contohkan. Atau misalnya saya mau blokir semua yang ada di VLAN pada switch 3 ini. Berarti saya blokir semua. Saya masuk lagi ke terminal konsolnya. Kemudian oke. Kemudian ini masih di VLAN, masih di switch FA01. Ya udah, saya blokir aja semuanya. Jadi switch port terang allow VLAN-nya none. Artinya tidak ada sama sekali yang dibolehkan. Enter. Sudah. Ini kita cek statusnya, maka tidak akan ada yang bisa melewati VLAN antar switch. Nah, ini statusnya in progress dan violet. Sini juga violet dan violet. Oke, seperti itu ya. Jadi ini adalah konsep manajemen VLAN antar switch dengan menggunakan link trunking, dan kita bisa manajemen VLAN mana saja yang boleh dan tidak boleh lewat. Kemudian kita bisa blokir semuanya, kita bisa allow VLAN yang boleh lewat yang mana aja. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya, saya akan contohkan bagaimana VLAN yang berbeda antara VLAN 10 dengan VLAN 20 atau VLAN 30 ini bisa saling terkoneksi, yaitu dengan materinya namanya itu adalah inter-VLAN routing. Jadi tetap saksikan channel saya dan terus pelajari, terus coba apa yang sudah kita pelajari, karena tanpa mencoba kita tidak akan pernah bisa. Itu saja dari saya akhiri, mohon maaf jika ada penyampaian salah. Saya tutup materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.